Komisi 11 DPR menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan terhadap 3 calon deputi gubernur Bank Indonesia. Nantinya Komisi 11 akan memilih 1 orang untuk menggantikan Peri Warjio sebagai deputi gubernur BI bidang moneter. 3 calon deputi gubernur BI yang akan mengikuti fit and proper test adalah Dodi Budiwaluyo, asisten gubernur kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI. Wiwik Sisto Widayat, Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat, dan Dodi Zulverdi, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI. Selain uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon deputi gubernur BI, Komisi 11 juga akan menggelar fit and proper test atas calon gubernur BI Peri Warjio pada Rabu besok. Deputi maupun gubernur Bank Indonesia, mereka harus bisa memahami ekonomi makro dunia, ekonomi makro regional, dan tentunya mereka juga harus memahami kebijakan ekonomi yang diinginkan oleh Presiden, sehingga bisa saling mengkomplementer antara fungsi fiskal dan fungsi moneter. Yang pasti kita mau tahu bagaimana dia mau mempertahankan inflasi yang bagus, karena inflasi itu kan cerminan dari satu kegiatan ekonomi. Produser lapangan CNN Indonesia Angga Dwi Putra di gedung DPR RI. Selamat sore Angga, bagaimana jalannya uji kelayakan dan kepatutan bagi calon deputi gubernur Bank Indonesia? Ya, selamat sore Punca. Untuk uji kepatutan dan kelayakan 3 calon deputi gubernur Bank Indonesia yang akan menggantikan posisi Peri Warjio sudah dimulai sejak pukul 10.30 tadi pagi dan dimulai dengan menguji kepatutan dan kelayakan dari Dodi Budiwaluyo. Dan dalam pemaparannya Dodi Budiwaluyo ini memiliki 7 strategi dengan 2 fokus utama, yakni menjaga angka inflasi dan juga stabilitas. Dan fokus utama dari Dodi Budiwaluyo adalah dia menyebutkan bahwa untuk menjaga inflasi ini akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor untuk menjaga pasokan pangan, karena inilah yang dinilai oleh Dodi Budiwaluyo sebagai salah satu hal yang paling krusial untuk menjaga inflasi terutama di daerah. Artinya juga perlu koordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Dan kemudian setelah Dodi Budiwaluyo usai ditanya oleh para anggota Komisi 11, kemudian juga dilanjutkan siang tadi oleh pemaparan dan juga uji kepatutan dan kelayakan dari Wiwi yang merupakan kepala perwakilan BI atau Bank Indonesia di Jawa Barat. Dan sangat terlihat sekali perbedaannya karena apa yang disampaikan oleh Wiwi di fit and proper test tadi memang lebih banyak dia memaparkan apa yang sudah ia lakukan di daerah-daerah. Jadi dari pernyataan Wiwi tadi menyebutkan bahwa memang BI lebih memerlukan banyak kerjasama atau koordinasi yang juga melibatkan atau sesuai dengan daerah masing-masing yang memiliki juga nilai kebudayaan atau kearifan lokal. Ini yang juga digarisbawahi, jadi untuk menjaga stabilitas dari inflasi ataupun untuk menjaga nilai tukar rupiah supaya tidak jauh dari apa yang sudah digariskan oleh PBN. Menilai bahwa perlu ada kebijakan yang sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya ketika di Jawa Barat, ia juga bekerja sama dengan banyak pesantren seperti itu, dan itu pula yang akan ia lakukan. Jadi ketika Dodi Budiwaluyo ini menggarisbawahi soal pasokan pangan, nah kalau Wiwi ini lebih menggarisbawahi soal kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang memiliki peran khusus di daerah. Nah, sementara Dodi Zulverdi saat ini juga masih sedang memaparkan visi misi dan juga diuji kepatutan dan kelayakannya oleh Komisi 11 dan direncanakan akan usai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ini. Punca. Ya, Angga, calon deputi gubernur yang diuji kelayakan dan kepatutannya hari ini akan menggantikan posisi Peri Warjio. Ini ditunjuk sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia. Apa saja sebenarnya tantangan terbesar bagi deputi gubernur saat ini? Ya, Punca, tentu saja sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 99 bahwa tugas utama dari Bank Indonesia ini adalah menjaga nilai tukar rupiah dan juga salah satunya adalah menjaga inflasi dan stabilitas dari nilai tukar rupiah dengan barang dan jasa. Artinya memang
jika kita lihat inflasi saat ini sudah cukup baik, kemudian pertumbuhan ekonomi memang masih di bawah target 5,2 pada tahun 2017, dan untuk 2018 dengan target dalam APBN setinggi 5,4%, ini yang juga diupayakan, apalagi nanti Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang moneter ini nanti ini akan menentukan tentang suku bunga, kemudian tentang inflasi. Jadi memang tantangan bagi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang akan menggantikan Peri Warjio dan juga Gubernur Bank Indonesia, calon Gubernur Bank Indonesia yang akan diuji kelayakan dan kepatutannya pada esok hari, ini adalah bagaimana menjaga nilai rupiah ini tidak melewati angka psikologis 14.000. Saat ini sudah di level 13.700 yang harus dijaga tentu saja, dan bahkan jika bisa ditekan. Kemudian juga mereka juga harus bisa melihat kebijakan-kebijakan pasar global seperti itu. Misalnya The Fed yang sudah menaikkan suku bunga. Nah, nanti bagaimana intervensi yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meng-counter atau mempengaruhi kebijakan dari global supaya tidak terlalu berimbas kepada pasar di dalam negeri. Jadi tantangan terutama di bidang moneter itulah tentu saja juga soal inflasi, nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa, ini yang juga menjadi fokus utama terutama untuk Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang moneter. Punca. Ya, terlebih lagi nilai tukar rupiah yang saat ini trennya terus melemah terhadap dolar Amerika. Terima kasih Angga Dwi Putra langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.